Halo Sobat Pintar, yuk belajar bersama. Dalam video kali ini kita akan belajar materi struktur, unsur kebahasaan, dan menyajikan teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi terdiri atas 3 bagian utama sebagai berikut. Struktur yang pertama adalah orientasi. Struktur orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Pada bagian ini, pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Bagian ini mengenalkan sifat tokoh, tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Konflik merupakan dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti dari sebuah cerita. Pada bagian ini, penulis mengembangkan inti ceritanya dimulai dari tokoh utama menghadapi sebuah masalah. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik hingga pada puncak konflik atau yang disebut dengan klimaks. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari sebuah teks cerita. Pada bagian ini, permasalahan yang dialami tokoh utama diselesaikan. Artinya, tidak ada lagi konflik baru yang muncul. Pada bagian ini mempunyai 2 kecenderungan, yaitu akhir cerita happy ending atau sad ending. Rangkaian peristiwa merupakan rangkaian alur atau plot dalam cerita. Rangkaian alur atau plot biasanya mengikuti pola bagan berikut. Alur 1 pada gambar tersebut adalah alur lengkap, yang diawali dengan pengenalan, menuju rangkaian kejadian hingga ke titik puncak atau klimaks, sampai dengan resolusi atau penyelesaian. Sedangkan alur 2 dan 3 adalah alur tidak lengkap. Pada alur 2 dapat dimulai dari terjadinya masalah menuju titik puncak masalah atau klimaks, kemudian sampai ke titik resolusi. Atau pada alur ketiga dimulai dari pengenalan menuju rangkaian masalah sampai dengan titik klimaks saja. Pembahasan selanjutnya adalah penggunaan bahasa dalam teks cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah kata ganti disebut dengan pronomina. Kata ganti orang atau pronomina persona terbagi menjadi 6 jenis. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal. Contoh, kata saya, aku. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak. Contoh, kata kami, kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal. Contoh, kata kamu, Anda, engkau, saudara. Yang keempat adalah kata ganti orang kedua jamak. Contoh, kata kalian. Yang kelima adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh, dia, beliau. Dan yang terakhir adalah kata ganti orang ketiga jamak. Contoh, kata mereka. Ciri yang kedua adalah penggunaan kata pencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Contoh, mendung hitam nampak menggumpal. Dalam contoh tersebut terdapat kata pencerap panca indera penglihatan. Contoh berikutnya adalah, kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Dalam contoh tersebut terdapat kata pencerap panca indera perasa. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, makhluk itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Dalam contoh tersebut, terdapat kata hidung yang menjulang yang bermakna kias. Dan terdapat kata khusus yaitu mengendus. Mengendus sebagai kata khusus dari kata mencium sebagai kata umumnya.
Ciri kebahasaan yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung ini untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Kata sambung urutan waktu misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Ciri kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi menggerakkan cerita atau memulai masalah. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Tiba-tiba ada makhluk berukuran besar mengejarnya. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik 2, dapat berupa kalimat perintah, kalimat berita, atau kalimat tanya. Contohnya sebagai berikut. Raksasa itu mengejar kita, teriak Ersa kalang kabut. Aku pun segera berlari. Materi pembahasan selanjutnya adalah menyajikan cerita fantasi. Setiap orang pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Peristiwa tersebut dapat dituangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Pada dasarnya, langkah menyusun cerita fantasi sama seperti mengarang cerita pada umumnya. Nah, sebelum kita mencipta cerita fantasi, mari kita pahami langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kita harus merencanakan cerita. Kita dapat merencanakan cerita dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberikan imajinasi. Sebagai contoh pada tahap ini, misalnya kalian mengamati lingkungan yang sangat tercemar dengan limbah plastik dan aneka polutan. Bayangkan, jika tiba-tiba kalian terdampar ke 100 tahun mendatang dan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungannya yang sangat rusak. Langkah berikutnya adalah penggalian ide. Ide cerita teks ini juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi, dan yang lainnya. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide cerita yang telah ditentukan, kita dapat membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita yang unik dan menarik. Langkah terakhir adalah mengembangkan cerita fantasi. Berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, kita dapat mengembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita yang utuh. Jika tadi kita sudah membuat rancangan cerita, langkah berikutnya adalah menulis teks ceritanya. Langkah pertama menulis cerita fantasi adalah merencanakan kerangka karangan. Kamu dapat membuat perencanaan menulis cerita fantasi dengan diawali yang pertama menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Kemudian yang kedua mengembangkan kreativitas untuk berfantasi. Kemudian menuliskan tema cerita, kemudian menentukan latar, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita, dan membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai dengan akhir. Langkah kedua adalah mengembangkan produk. Langkah ketiga adalah memberi judul yang menarik. Langkah keempat adalah menelaah dan merevisi hasil dari tulisan kita. Kemudian yang terakhir adalah mempublikasikan hasil karya kita. Nah, demikianlah Sobat Pintar pembahasan kita tentang struktur, unsur kebahasaan, dan menyajikan teks cerita fantasi. Sampai jumpa di video berikutnya.
Do you want to know?